Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngetes kamera kan? Motor Paika. Hah? Motor Paika. Paika. Paika di MBG kan? Bukan. Paika di MBG tadi WA saya ajak tapi lagi ini orang samping. Oh lagi ini. Dia masih ada kerjaan di MBG katanya sampai jam 11 jadi nggak bisa ikut. Bang Agus ditelepon dulu. Bagus. Si Agus takut telat kita soalnya langsung jalan kan biar tenang kan. Sampai sana soalnya setengah 12 lewat kan, jam 12 kurang. Bismillah, Kang Julpan IT sudah sampai mau ke Atohir. Yang ada aja. Alhamdulillah kita mau OTW Masjid Atohir bersama Mas Bambang nih, diantar Mas Bambang sama Bang Julpan IT. Kita bungkus dulu gorengan. Ini gorengan langganan kita nih. Lembek, Bang. Mobil ya. Cireng satu. Cireng satu. Iya. Ya. Oh, nggak ada receh loh. Ada, Pak? Nah, jangan. Gimana bawahnya enak ya? Bawahnya mantap ya. Aduh. Kang Julpan makan ubi ya. Wah, mantap. Mas, enak nggak Mas? Enak ya? Lagi. Udah mau nyampe Atohir, alhamdulillah. Lewat tol kita. 2 kali masuk tol biar lancar. Pulang mah nggak usah pakai tol. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pelataran Jalan Muhammad Thohir. Sejuk banget. Sebentar lagi kita sampai Masjid At-Thohir. Alhamdulillah lancar ya Allah. Iya, alhamdulillah Masjid At-Thohir. Apartemen. Ada kejutaan apa? Ya? Apartemennya. Iya. Ini kuliner nggak terlalu lama ya. Tapi Jumatan lumayan ramai ya kuliner. PPM 400-an tadi. Ini kalau ngambil gas sama Mas Bambang semua kan keren ini. Nah, itu. Ya kan? Nanti kerjasama sama pihak DKM Masjid gitu kan. DKM Masjid dapat berapa persen Di gitu. dalam perumahan juga banyak. Mesti ya perumahan juga. Nanti kan bisa melalui Masjid DKM At-Thohir. Kalau sehari 1000 tabung gas kan. Nah. Assalamualaikum. Ada tempat ada? Siap. Kang. Main ke rumah. Kita langsung aja dulu. Sampai Pak Ketua nggak ada, kita parkiran di tempat Pak Ketua aja nggak apa-apa. Pak Ketuanya lagi ke ini, kita bilang aja parkiran Pak Ketuanya. Pak Ketua lagi ke Jakarta Selatan nih, ada ini, ada kerja sama Kementerian Menteri PKP itu di situ tuh. Oh ya, kita turun dulu. Bismillah. Tunggu bentar. Sebentar.
Anin sini Anin nama. Nih. Ya, Ini bagus. yang ngisi. Oh ya, misi. Anin. Hah? Minum. Anin, dadah. Sini. Ayo. Ayo. Bunda. Ayo Gunung-gunung ke kantor. Ke kantor. Ayo, mau. Ayo. Ayo nak ke kantor nak. Anin, Anin. Anin ini masjid atau hir? Iya. Bang Julpan. Iya. Kita di masjid atau hir di kantor. Lagi menunggu Jumatan. Alhamdulillah nih saudara anak nih, adik anak ya Allah Ustaz Akanzi, mudah-mudahan makin sehat anak-anak. Ustaz Akanzi juga makin berkah lancar ya. Amin. Sesi dakwah atau yang makin ganteng. Ya nanti kajian harus hadir. Ya kemarin kan lagi di Lampung. Alhamdulillah nih sama Bang Julpan dan Mas Bambang. Nanti biar kerjasama sama DKM katanya. Ini gas kan banyak yang ngambil gas ke Mas Bambang tuh yang kuliner. Nah biar yang di apartemen juga sama. Biar seragamkan nanti ada komisi berapa persen buat masjid kan gitu. Sehari 1000 gas kan. Lumayan ya kan? Gitu. Ayo kita ajak diskusi sama Pak Wakil nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada Jumat kali ini kita di Masjid At-Thohir mau mengadakan khutbah Jumatan di Masjid At-Thohir. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama Kang Julpan dan Mas Bambang. Bismillah. Alhamdulillah kita bersama Pak Wakil DKM kita nih, saudara Ana yang paling ganteng nih, Ustaz Safi, yang schedule-nya belum sempat ke majlis zikir tapi diatur schedule kita ya. Dengan Mas Bambang akan menyiapkan nasi liwetnya masakan beliau karena nanti akan sinergi nih ya Mas Bambang dengan Pak Wakil nanti untuk kegiatan gas, tabung gas bisa nanti dari Mas Bambang ya DKM At-Thohir. Ini karena kita mau pelatihan lagi Pak Wakil DKM Masjid, saya juga mau ada lanjut ketemu Ustadz lagi. Jadi kita pamit dan ini minyak kalimah buat Ustadz Akanzi, buat Ustadz Safi dan buat Pak Jugubron. Ya, 3 serangkai. Alhamdulillah. Terima kasih. Ana pamit ya. Ana pamit untuk sehat. Ada kata-kata buat majlis zikir buat anak? Majelis zikir insya Allah selalu barokah, lancar terus, berjaya terus di langit dan di bumi. Amin. Bagaimana tadi khutbahnya? Khutbahnya luar biasa, bagus, sangat menyentuh, apalagi saat doa ya, membangkitkan emosi jemaah. Jadi marah-marah tadi jemaah? Enggak, emosi itu emosi Oh. positif. Kirain mau marah-marah. Emosi positif itu kan terenyuh, terbawa gitu kan dalam doa. Alhamdulillah. Itu kan memang yang kita harapkan ya. Nanti kajian juga mudah-mudahan bisa makin ramai. Kemarin pembukaan kan masih awal kan? Iya. Mudah-mudahan kita makin ramai. Jangan lupa malam Ahad pertama Masjid At-Thohir ya, Pak Ya. Safi ya. Kita sambil ngopi pada kajian mendiskusikan tentang dakwah dan lain-lain, Pak. Bismillah. Sehat selalu Ustaz Safi. Jadi jemaah nanti jangan lupa sering-sering datang ke Masjid At-Thohir karena memang kajian dakwahnya banyak. Salah satunya dibimbing oleh Ustadz Ade ini. Pasti seru sekali ya. Dan Ada hadiah minyak ya? Ada hadiah minyak juga. Nah, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamitan dulu. Pak Wakil.
Ya, makasih banyak. Maafin, nanti kita lanjut diskusi kita di rumah ya. Siap. Oke, sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Kita pamit dulu, kita mau lanjut ke tempat ini apa rumah makan yang punya Mas Bambang. Sebenarnya punya Mas Bambang nyaru aja. Gasnya maksudnya, gasnya yang buat masaknya, suplainya. Insyaallah nanti akan nambah ini kuliner At-Thohir sudah ada 35 di sini. Akan nambah lagi 35 sedang dipersiapkan jadi 70. Dan insyaallah satu lagi jadi 71, satunya buat majlis zikir. Bisa dagang apa kayak majlis zikir yang nanti insyaallah bisa buat santunan-santunan kan kegiatan-kegiatan sosial. Nanti tabung gas juga dari Mas Bambang ya. Insyaallah, kan berkah silaturahim itu. Ya, CCTV dari Kang Zulfan. Amin. Nanti kita pakai CCTV setiap tenda biar aman ya. Bismillah, kita nyari makan dulu, belum makan dari pagi nih. Gimana bawaannya enak ya? Bawaannya mantap ya. Aduh. Kang Zulfan makan ubi ya. Wah, mantap. Mas, enak nggak Mas? Enak ya? Lagi. Udah mau nyampe At-Thohir, alhamdulillah. Lewat tol kita 2 kali masuk tol biar lancar. Pulang mah nggak usah pakai tol. Bismillah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon maaf telah mengganggu kekhusyuan daripada aktivitas ibadah para jamaah sekalian. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi dan maklumat terkait pelaksanaan ibadah salat Jumat pada kali ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk petugas Jumat kali ini yang bertindak sebagai khatib, insyaallah akan disampaikan langsung dari guru kita bersama Al-Karam Ustaz Adel Permana SPDI dengan tema 5 level manusia meniti tangga menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imam insyaallah akan dipimpin oleh Karam Ustaz Al-Qawi Hasan MC dan bila muadzin insyaallah akan dikumandangkan dan dipandu oleh Karam Ustaz Median Sati. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami informasikan untuk jumlah kotak infak Jumat lalu yakni terhitung dan terkumpul sebesar 5.768.000 rupiah. Adapun jumlah kotak infak harian selama 7 hari bertanggal 16 sampai dengan 22 April 2026 terhitung dan terkumpul sebesar 4.904.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, semoga amal infak jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami informasikan untuk kegiatan daripada Masjid At-Thohir yakni kajian kitab Nasaihul Ibad setiap hari Sabtu ba'da subuh disampaikan oleh guru kita bersama Al-Karam Ustaz Haris Musnadi Putra MPD. Kemudian kami juga membuka kelas tahsin untuk umum setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi yang akan dibimbing oleh guru kita bersama Al-Karam Ustaz Abdul Qadir. Kemudian kajian kitab Riyadhus
sebagai Perdana SPDI. Kemudian kajian kitab Sirah Nabawiyah setiap hari Sabtu ba'da maghrib pekan ketiga disampaikan oleh guru kita Mukarram Al-Ustaz Azhari Nasution LCMA. Kemudian kajian tadabbur Al-Quran setiap hari Sabtu ba'da maghrib pekan keempat disampaikan oleh guru kita Mukarram Al-Ustaz Faris BQ. Namun karena Ustaz Faris berhalangan hadir, maka kajian tersebut akan digantikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Al-Marghani LCMA. Kemudian kajian kitab Mukhtarul Hadis setiap hari Ahad ba'da subuh disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Wahidin Esos. Kemudian juga para jamaah sekalian, untuk kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sampai 5 sore. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, informasi selanjutnya, Masjid Al-Tahir kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban bagi para jemaah yang ingin menitipkan atau menyalurkan hewan kurbannya dapat menghubungi panitia kurban Masjid Al-Tahir. Kemudian untuk informasi pembayaran zakat mal dapat disalurkan melalui kris yang ada di teras lobby masjid atau bisa langsung mengunjungi kantor yayasan kami yang ada di basement Masjid Al-Tahir. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mohon dengan kerendahan hatinya untuk mengedarkan kotak infak yang telah kami sediakan, dan bagi para jamaah untuk mengisi barisan atau sop yang kosong terlebih dahulu agar jamaah lain yang baru berdatangan bisa menempati tempat utama Masjid Al-Tahir. Kemudian demi menjaga kekhusyuan dan ketenangan ibadah salat Jumat kita bersama, mohon para jamaah yang membawa alat komunikasi agar disilent atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Terakhir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran yakni suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan dalam kebaikan. Allah berikan kita panjang umur dalam ketaatan. Allah murahkan segala milik rezeki kita semata hanya untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Kita doakan juga untuk para donatur, untuk keluarga besar kita, untuk orang-orang tua kita, untuk anak-anak cucu kita. Juga kita doakan untuk guru-guru kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang telah tiada, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Wabil khusus kita doakan kepada pendiri Masjid Al-Tahir yakni almarhum Bapak Haji Muhammad Tahir bin Abdul Khalid. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على Allah.
Ya. Hah? Ya. Hmm. معاشر المسلمين وإخوة المؤمنين رحمكم الله. نحن في لا يتكلم بعضكم ومن يتكلم قل الله فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم:
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid At-Takhir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dan kita sama-sama berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan intisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema pada siang kali ini adalah 5 level manusia untuk meniti menaiki puncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau merenungi, mungkin saat ini kita merasa bahagia, kita merasa berbangga diri. Kenapa? Karena kita sudah melewati yang namanya bulan mulia, yakni bulan Ramadan, di mana kita ditempa ujian dengan menahan lapar dan haus selama 1 bulan, lalu menjalankan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan. Keluar Ramadan, maka Allah menjamin kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu dilanjutkan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Pahalanya 1 tahun lebih kita dijaga oleh Allah sampai tahun yang akan datang. Maka apakah berarti kita sudah memenangi sesuatu hadiah besar yang Allah berikan? Ternyata hadirin, Jumat yang singkat kali ini mudah-mudahan kita sama-sama memahami sebenarnya pada konteksnya kemenangan kita bukan di Idul Fitri. Kemenangan kita sebagai umat muslim bukan pada bulan Syawal, tapi kemenangan kita adanya di bulan Zulhijjah, yaitu bulan haji. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama level manusia adalah muslim. Yang pertama level yang paling rendah manusia yang namanya muslim. Artinya orang mengaku dia Islam, itu level yang pertama. Bulan Rajab itu adalah bulan awal untuk mengetes ujian yang Allah berikan untuk mendapatkan kemenangan di bulan Zulhijjah, bukan di bulan Syawal. Di bulan Rajab Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah ketika diuji istrinya meninggal, ketika diuji pamannya meninggal.
maka Rasul mendapatkan perintah sholat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka ini syarat untuk menjadi muslim. Yang pertama adalah menjaga sholat di bulan Rajab sejarah itu terjadi. Lalu level manusia yang kedua meningkat. Apa level manusia? Yaitu mukmin. Yang pertama muslim, lalu naik kepada mukmin. Maka perintah bulan Ramadan bukan kepada orang Islam. Ya ayyuhal ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena orang Islam belum tentu dia imannya terjaga. Orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, belum tentu imannya terjaga. Maka surat Ali Imran ayat 110 untuk menjaga keimanan orang-orang Islam, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin dikatakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, kuntum khaira ummah ukhrijat, keluar dari rumah kita. Ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang berbuat munkar. Maka Allah kasih hadiah apa? Wa tu'minuna billah, iman kita akan dijaga. Hadirin, bulan Ramadan kemarin saya mengisi ceramah 38 titik selama 1 bulan, di akhir 2 kali tarawih. Kenapa saya keluar walaupun menggunakan tongkat berdakwah Jakarta, Depok, keliling? Karena saya ingin dijaga iman saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang keluar mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka dia akan dapat hadiah iman. Maka ini level yang kedua, orang akan mendapatkan level yang kedua iman, mukmin, yaitu digojlok pada bulan Ramadan kemarin. Hadirin yang dirahmati Allah, level manusia yang ketiga setelah muslim lalu mukmin, maka yang ketiga adalah muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin artinya ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini pengertian ihsan. Orang-orang yang mengaku Islam lalu dia beriman kepada Allah harus mencapai level yang selanjutnya, yaitu ihsan. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dia ibadah bukan lagi ingin dipuji manusia. Dia beramal bukan lagi ingin disebut sebagai dermawan. Dia sebagai pejabat memberikan contoh, memberikan perhatian, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, bukan lagi ingin hanya dilihat, bukan ingin dipuji, tapi dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kalian beribadah, kalian beramal, kalian bersedekah, kalian menjalankan tugas negara karena kalian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita merasa Allah tidak melihat kita, yakinlah kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Jadi kalau kita sedang beramal, aku tidak melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat apa yang kita lakukan. Ini adalah muhsin, level yang ketiga. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu apa level yang keempat? Level yang keempat adalah mukhlis. Artinya dia melakukan sesuatu amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi muhsin adalah dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ini digojlok pada bulan Ramadan. Kita ibadah ini karena Allah. Karena kita merasa dilihat Allah. Coba orang yang puasa ketika dia haus, bisa jadi dia ketika wudhu bisa minum air wudhu tanpa orang lain lihat. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia merasa Allah mengawasi dia. As-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan mengganjarnya.
Jadi Allah yang mengontrolnya, Allah yang melihatnya, Allah yang akan merekam orang-orang yang beribadah pada bulan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tingkatan level yang keempat, mukhlis, ini lebih tinggi lagi. Orang yang mengaku Islam, orang yang sudah beriman, lalu orang yang sudah mempunyai sifat ihsan, maka dia beramallah dengan ikhlas, tidak ingin dia mendapatkan balasan apa yang sudah dia berikan. Berikan aja kebaikan. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong, Allah akan sayang kepada hambanya bagi hamba itu yang suka menolong dan sayang kepada sesamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dan level manusia yang kelima setelah muslim, lalu mukmin, lalu muhsin, lalu mukhlis, yaitu muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ujiannya ada pada bulan Dzulhijjah. Kalau kita merasa kita sudah bertakwa karena kita melakukan puasa, kita sudah bertakwa karena kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, walaupun itu tertera dalam Al-Quran, tapi ujian sesungguhnya, kemenangan sesungguhnya yang bisa kita dapatkan sebagai level manusia tertinggi, yaitu ketika ujian diberikan pada bulan Dzulhijjah. Apa itu? Ketika kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan puasa itu berat, iya berat. Menjalankan tarawih itu berat, iya. Malam ketika mau istirahat berat kita menjalankan ibadah sholat tarawih. Bersedekah di bulan Ramadan itu berat, iya berat. Mengeluarkan ekonomi kita yang tadinya buat keluarga kita sisihkan buat orang lain, tapi tidak terlalu berat kalau dibandingkan dengan perjuangan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk mengorbankan anaknya Ismail kecil. Bayangkan Pak, kalau Bapak ini punya duit 1 miliar, lalu ditawari, Bapak keluarkan 1 miliar, apa anak Bapak, anak kandung yang Bapak sayangi, digorok lehernya hidup-hidup? Pasti tidak akan Bapak mikir untuk mengeluarkan 1 miliar demi menjaga anak kita. Nabi Ibrahim diuji ketika Nabi Ibrahim bertahun-tahun menginginkan seorang anak. Dari istrinya Siti Sarah sampai sepuh, tidak diberikan juga anak. Lalu menikahlah dengan Siti Hajar, punyalah anak Ismail. Ketika kecil, bayi, ternyata Nabi Ismail ini menjadi kecintaan bapaknya. Cemburulah Siti Sarah. Maka pada akhirnya Rasulullah menyuruh Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan bayi kecilnya, bayi mungilnya, anak yang disayanginya ke tanah padang tandus yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Jazirah Arab yang belum ada tumbuhan, belum ada makanan, belum ada penduduk, bahkan belum ada air sama sekali di tempat itu. Dibawanya oleh Nabi Ibrahim istri dan anak kecil. Sampai sana Allah memerintahkan untuk meninggalkan istri dan anak bayinya. Bagaimana coba Pak perasaan seorang ayah meninggalkan istri dan anak yang disayanginya di tempat antah berantah yang tidak tahu sumber kehidupan di dalamnya? Menangis Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Tapi Nabi Ibrahim yakin dengan ketentuan Allah. Maka hiduplah Nabi Ismail sebagaimana kisah yang kita ketahui. Sumber air Zam-Zam didapatkan dengan berbagai ujian. Siti Hajar kelaparan, kehausan. Nabi Ismail menangis karena lapar dan haus. Siti Hajar sambil berlari, dia melihat seperti ada air, dia lari, lalu balik lagi. Dia balik lagi, lari lagi antara Safa dan Marwah. Dia melihat, oh ada air, ternyata tidak ada air. Bolak-balik 7 kali tidak ada air. Maka malaikat Jibril memberitahukan kepada Siti Hajar untuk menginjakkan kaki di tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Lalu yang terjadi, keluarlah air begitu deras. Lalu Siti Hajar mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, artinya berkumpullah
berkumpul karena airnya memancar kemana-mana. Maka itulah historis daripada air Zam-Zam yang didapatkan Siti Hajar. Lalu ketika sudah mulai besar sedikit, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anak, satu-satunya anak kesayangannya dari Siti Hajar, yaitu Ismail. Walaupun pada akhirnya diganti oleh seekor domba. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka maknanya kalau kita mau jadi seorang yang muttaqin, yuk di bulan Zulhijjah nanti, di bulan depan, pada pelaksanaan Idul Adha, ada yang namanya pengorbanan seorang muslim, seorang mukmin, seorang muhsin, seorang mukhlis yang ingin menjadi muttaqin, yaitu dia berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya uang untuk beli domba, kambing, belilah. Yang punya harta untuk memakai sapi, pakailah. Karena tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka kalau kita sudah meniti 5 level ini, muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar, kemenangan yang hakiki, yaitu apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita kerjakan di dunia ini, maka semua kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mudah-mudahan di siang hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan seorang muslim yang mukmin, yang muhsin, yang mukhlis, dan yang muttaqin, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وصلى الله تعالى على الصحابة أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل حاجاتنا يا الله، اللهم تقبل حاجاتنا يا رحمن، اللهم تقبل حاجاتنا يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم حمدا شاكرين حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا
ركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.